Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul Kurban dan Akikoh. Kurban dan hukum kurban. Kurban menurut bahasa berarti dekat atau mendekatkan, sedangkan kurban menurut syariat artinya hewan yang disembelih dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah. Hukum berkurban terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Berdasarkan ayat tersebut, beberapa ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib. Namun mayoritas ulama mengatakan itu sunnah muakkad berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW. Aku diperintahkan, diwajibkan untuk menyembelih kurban. Sedang kurban itu bagi kamu adalah sunnah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hukum kurban menjadi wajib apabila dinazarkan. Latar belakang ibadah kurban. Nabi Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah, hingga Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah pendapatmu." Ia menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dengan penuh ketaatan Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak berontak dan kesakitan saat disembelih. Saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih pengganti Nabi Ismail. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Quran Surat Asy-Syafat. Waktu dan tempat menyembelih hewan kurban. Waktu untuk menyembelih kurban yakni setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Tempat penyembelihan sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hewan untuk dikurbankan adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, seperti pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau sakit. Ketentuan cukup umur. A. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. B. Kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. C. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. D. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Seekor kambing atau domba untuk 1 orang. Seekor unta atau sapi atau kerbau untuk 7 orang. Pemanfaatan daging kurban dan sunnah-sunnah dalam menyembelih. Daging sebaiknya dibagikan dalam kondisi mentah dengan ketentuan: A. Sepertiga untuk yang berkorban dan keluarganya. B. Sepertiga untuk fakir miskin. C. Sepertiga untuk masyarakat sekitar atau disimpan. Apabila kurban nazrakan, maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin. Yang berkorban tidak boleh mengambil sedikit pun. Sunnah-sunnah dalam menyembelih. A. Melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. B. Membaca takbir. C. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. D. Orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Hikmah kurban. A. Bagi orang yang berkurban. Yang pertama, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mewujudkan tolong-menolong dan rasa solidaritas. B. Bagi penerima daging kurban. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. C. Bagi kepentingan umum. Yang pertama, memperkokoh tali persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun kurang mampu.
Pengertian akikah. Akikah dari segala bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Akikah merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama melaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar cucu dari Nabi Muhammad SAW. Jenis dan syarat hewan akikoh dan waktu menyembelih akikoh. Syarat-syarat akikoh sama seperti binatang yang dipotong pada kurban. Namun, pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan akikoh sesudah dimasak. Jumlah hewan akikoh, untuk anak laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor. Penyembelihan akikoh dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hikmah akikah. 1. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan. 2. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua. 3. Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak. Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.